Ya mungkin kalau kalian pengen ke money changer juga nggak apa-apa. Cuman kalau menurut gue lebih ribet karena kita kayak ya sama aja sih kalau money changer yang di Indo kan. Belum kayak, nawar dulu kan, kadang bisa nawar juga. Belum ngantri dan segala macem gitu. Belum kalau misalkan rate-nya nggak sesuai sama kita. Welcome to Life Travel Guide Podcast. Di channel Life Travel Guide, gue dan tim akan mengundang narasumber yang sudah berpengalaman dalam beraktivitas di luar negeri. Mereka semua akan sharing tentang tips dan trik gimana caranya traveling, hidup, sekolah, dan kerja di luar negeri. Jangan lupa follow dan subscribe channel YouTube dan sosial media Life Travel Guide biar nggak ketinggalan tips dan triknya. Selain Life Travel Guide, lo juga bisa cek channel dan sosial media Evans Travel Guide untuk lihat lebih banyak informasi khusus soal traveling. So, enjoy the video. Cara tukar rupiah di Kuala Lumpur. Nah, sebenarnya banyak sih. Kalau misalnya gue ya, enakan pakai ATM langsung sih. Kalau misalnya Blue by BCA yang gue pakai, kan ada logo Mastercard-nya tuh, yang itu, yang bulat-bulat gitu lah Mastercard. Kita tinggal cari aja ATM yang ada logo Mastercard. Nah nanti tuh masukin kartu seperti biasa lah ya. Nah, masukin PIN. Misal kita mau narik berapa, 100 ringgit misal, 100 ringgit. Nanti sebelum kita okein itu tuh ada kursnya dulu. Jadi 100 ringgit misal 1 kali 3.500 misalnya gitu. Jadi kita kalau misalnya nggak mau nih, kayaknya kemahalan, bisa di cancel gitu. Tapi itu kalau misalnya mau simple, ya udah tinggal dari ATM colok oke aja gitu. Nanti bakal nyesuaiin sama kurs hari itu kalau nggak mau ribet. Soalnya kalau misalnya ke money changer bakalan ada lebihnya juga sih. Sebenarnya nggak masalah juga sih. Nggak masalah sih, cuman dari segi efisiensi dan lebih simpel lah gitu, lebih simpel ATM ada di mana aja dan walaupun ada potongan ya potongannya nggak segede itu juga. Nggak segede itu juga sih. Kalau lu gimana, Mi? Ya gue sih juga lebih milih ke ATM sih ya, karena gimana ya, lebih simpel juga sih, kayak kita tinggal colok yang emang ada logo Mastercard-nya ya, terus kita ambil berapa uang yang kita mau ambil gitu kan, terus kalau misalnya potongan ya udah gitu kan, potongannya emang sekian gitu, ya udah nggak apa-apa. Lebih jelas ya. Lebih jelas, lebih kelihatan. Tapi kan kalau misalkan kayak ya mungkin kalau kalian pengen ke money changer juga nggak apa-apa. Cuman kalau menurut gue lebih ribet karena kita kayak ya sama aja sih kalau money changer yang di Indo kan. Belum nawar dulu kan, kadang bisa nawar juga. Belum ngantri dan segala macem gitu. Belum kalau misalkan rate-nya nggak sesuai sama kita. Contoh misalkan kita mau nuker berapa ringgit, misalkan 1.000 contoh lah ke 1.000 ringgit, itu kan belum sama potongnya berapa, beda sama yang di ATM gitu kan. Itu sih kalau menurut gua. Jadi mending ke ATM aja sih langsung. Kalau kita sih ke ATM. Cuman kalau teman-teman mau coba sesekali lah coba tukar sedikit aja gitu ke money changer ya. Bisa aja buat pengalaman. Ya perhatiin aja itu rate kursnya mahal atau enggak, bisa ditawar atau enggak, ribet atau enggak gitu. Ya, karena kenapa sih kayak kita bilang cara, atau misalkan ada yang nanya cara tukar uang rupiah ke Malai itu gimana, karena di Malai itu masih ada yang nerima cash juga. Iya benar. Kayak misalkan contoh kita mau beli jajanan misalnya di daerah Alor, Bukit Bintang, itu juga ada yang masih pakai cash gitu kan, kayak beberapa ringgit gitu kan. Beli nasi kandar juga kan pakai cash kadang. Iya, ada yang emang nggak yang ada yang nggak pakai tag juga ada gitu. Jadi harus pakai cash juga ada. Kayak contoh kita pengen beli ke vending machine misalkan ya, minuman atau misalkan apa, masukin cash. Iya, bisa nyobain pakai cash kan gitu. Gitu. Ya, jadi cash tetap berguna sih. Cash tetap harus ada. Walaupun banyak tag juga.